Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kita sebagai seorang muslim dalam beramal, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah Anda dalam perkara yang bermanfaat. Setiap perkara yang itu mengandung manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita, dan yang dimaksudkan dengan dunia yang bermanfaat adalah dunia yang memberikan dukungan kepada kesuksesan akhirat, maka Nabi ajarkan ihris, bersemangatlah Anda. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi mengajarkan ihris, tapi jangan lupa bahwa kita adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang harus selalu menanamkan perasaan mutlak kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan wasta'in billah, dan selalulah Anda dalam keadaan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada unsur takabbur, tidak ada unsur sombong, merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bersemangatlah penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sempurnakan semangat kita, wala ta'jaz. Jangan lemah. Terkadang kita punya semangat awal, kemudian kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, kemudian kita mulai melemah. Kata Nabi kita, wala ta'jaz, jangan lemah. Sehingga kita dipacu untuk menjadi seorang yang ulet. Bagaimana kita berusaha untuk mencapai apa yang kita targetkan dengan selalu bersemangat dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak gampang putus asa, tidak gampang ceklean, tidak gampang kita mutung, tidak gampang kita kemudian berputus asa, lesu. Masya Allah, Bapak sekalian rahmati Allah, ini yang diajarkan prinsip yang sangat penting, yang sangat mulia, dan prinsip yang sangat produktif apabila kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan inilah diantara kemuliaan diajarkan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah disampaikan bahwa diantara cara kita menyemangati diri kita agar selalu kita bersemangat dalam beramal, hendaklah kita selalu mencari orientasi kehidupan kita, mencari kampung akhirat. Karena ini orientasi yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat berharga. Adapun semua yang berkaitan dengan orientasi dunia, setinggi apapun adalah orientasi yang rendah, orientasi yang hina. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah menyemangati kita dalam mencari dunia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyemangati kita dalam mencari kampung akhirat. Karena sehebat-hebat apapun Bapak Ibu yang rahmati Allah, dunia seandainya dibandingkan dengan akhirat tidak lebih dari bangkai seekor kambing cempi yang cacat telinganya, tidak lebih dari bobot sayap seekor nyamuk, tidak lebih
dari tetesan air yang menempel di jemari ketika dimasukkan ke lautan, sehingga betapapun semangatnya dan ambisinya orang untuk mengumpulkan dunia, sesungguhnya dia adalah orientasi yang rendahan. Orientasi rendahan. Ada emas, Masya Allah, ada perak. Kok ngumpulkan kerikil? Nah, ngumpulkan kerikil. Emas peraknya ditinggalkan, dikumpulkan kerikil. Kerikil itu dikumpulkan berkarung-karung sak gerobak. Dihargai dengan emas berapa kira-kira bandingannya? Kerikil sak gerobak berapa harganya, Pak? Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, atas tabtilun alladhi huwa atna billati wa khair. Apakah mereka ingin menggantikan sesuatu yang baik itu dengan perkara yang rendah? Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita yang terbaik. Bapak sekalian. Kemudian telah diajarkan pula tadi oleh Ustadz Ahmad agar kita bisa semangat supaya kita banyak mengingat kematian. Dulu Pak, ketika teman-teman YPA Buletin Tauhid itu membuat pembahasan tentang kematian, ada orang protes, nyurati, Masya Allah, nyurati khusus memprotes judul ini, yang intinya pelajaran ini nggak ada manfaatnya karena akan membuat orang apatis, orang tidak semangat, lesu. Oh, kuali. Enggak. Dengan banyak mengingat mati justru akan betul-betul menyala-nyala semangat kehidupannya. Karena Rasulullah mengajarkan, akthiru dzikra hadhil ladza. Banyak-banyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut. Ini pelajarannya salah atau benar kira-kira? Pelajarannya salah atau benar? Yang ngajarkan Kanjeng Nabi. Nek penyan nyalahke iku ya kebangetan, wis syahadat kok nyalahke. Rasulullah ngajarkan, akthiru dzikra hadhil ladzat. Maka dikatakan oleh Al-Imam At-Taqa, barang siapa yang banyak mengingat kematian, ukrima bithalat, dia akan dimuliakan Allah dengan 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang pertama, nasyatul ibadah. Akan bangkit semangat dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hubungan antara mengingat kematian dengan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Eling mati kok dia semangat beribadah? Iya. Sebagaimana orang yang mereka ingat seakan-akan hidup terus-menerus, dia semangat untuk mengumpulkan dunia, ini orang semangat beribadah karena dia banyak mengingat kematian. Sebab para sekalian para rahmati Allah, yang pertama, kematian itu adalah pintu yang mengantarkan kita masuk kampung akhirat. Yang kedua, kita nggak tahu kita matinya kapan dan di mana. Yang ketiga, orang masuk kampung akhirat tidak ada bekal yang lebih manfaat kecuali amal yang dia lakukan. Sehingga kalau dia tahu bahwasanya akan datang saat yang nanti satu-satunya yang bermanfaat adalah amal yang dia lakukan, dan dia nggak tahu kapan dia akan mati dan di mana dia akan mati, dan alangkah sangat banyaknya orang yang mereka bertemu dengan kematian mendadak, al-mautul faj'ah.
Maka begitu dia mengingat kematian, dia akan betul-betul berusaha untuk mempersemangat diri, mengumpulkan amal sebelum kematian mendahului menjemput dia. Maka Allah perintahkan kita wasari'u, agar kita bersegera, cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Lain dengan syaitan taswif. Nanti, ntar, kose, sudah melek, meripati melek. Jamnya itu loh dideleng, jamnya ditempel di depan kamar tidur. Melek, sudah biar itu deleng, oh lagi 2:30. Durung 4:30, cik 2 jam. Kemulnya itu dirapatkan lagi. Masya Allah. Sehingga jamnya itu dipasang depan moto itu maksudnya untuk ngecek lagi jam piro atau wis jam piro, Masya Allah. Pasukan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dia ketika mengingat kematian akan semangat. Maka Rasulullah di antara nasihatnya, kalau kita ibadah, ingatlah seakan-akan ini adalah kesempatan terakhir Anda. Sholli sholata muwaddi'. Salatlah Anda sebagaimana salatnya orang yang akan mati. Sehingga dia akan sempurna mungkin, dia akan Masya Allah mewujudkan amal ibadah yang paling baik untuk Allah, karena ini adalah saat yang paling akhir. Yang selain ini gak ada kesempatan lain. Maka Masya Allah, orang yang mereka banyak mengingat kematian, dia akan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia datang kepada Allah dalam keadaan belum siap dan tidak punya kesiapan apa-apa. Dan yang lain-lainnya saged dipun waos teng catatan ingkang kala wau. Sebutkan 3 atau 4 cara untuk mempersemangat diri. Nah, wis berhadiah Pak ini. Pertanyaan berhadiah Pak. 10.000 niku wae yang sios dibener. Save payu ngoten. Sebutkan 4 cara kita untuk menyemangati diri dalam beramal. Ngacung, Pak. Monggo, Pak. Mboten enten. Dagangan kula mboten tau payu niki, Pak. Nggih sampun. Para sekalian, kita masuk materi yang kita sekarang jatah materi kulo. Kita bicara masalah hati. Ramadan, Masya Allah, pemandangan menyejukkan mata seorang mukmin. Masjid kebuak-buak. Kadang-kadang takmir hari-hari pertama bingung. Saya ngajeng nyewa deklit, ajeng nambah bangunan, ajeng Masya Allah. Terus mulai tambah wingking, tambah mburi, tambah dawa Ramadanipun, tambah ngerucut, tambah nyusut. Masya Allah, mulai malam Lebaran serentak, sepi nyenyet mulai Masya Allah. Quran pun mulai melangkrak di toko tengrak pun boten ate dibikak, kejawi mungkin enten kematian. Nembe dibuka-buka, masyaallah. Gambaran dari Masya Allah udan deres, bres, terus kelihatan pek, kerik, kerontang. Niki wow, ini masjid rame, terus masjid sepen. Niku pengunjungnya pun mati napa dereng? Yang kemarin sholat itu sudah mati semuanya atau kok nggak muncul lagi di masjid? Bapak sekalian,
Sesungguhnya yang menentukan adalah apa yang ada di sini. Apa yang ada di sini. Sehingga kenapa waktu Ramadan, Masya Allah, mereka berjubel-jubel memadati masjid, dan di luar Ramadan kemudian mereka kelihatan sepi mendatangi masjid. Karena sungguhnya semuanya kembalinya yang ada di sini. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat penjelasan yang kata kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu kal malik. Hati itu seperti raja. Sehingga pusat pemerintahan. Al-qalbu kal malik. Ala wa inna fil jasati mubghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah dalam jasad seorang manusia ada sekerat daging yang kalau itu baik akan baik anggota badan, kalau itu rusak akan rusak anggota badan. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itu adalah al-qalb. Diterangkan oleh sebagian ulama al-qalb makna aslinya adalah jantung. Jantung. Sehingga hati dengan amal itu seperti jantung dengan anggota badan kita. Di antara organ tubuh yang sangat menentukan, walaupun bukan satu-satunya, sangat menentukan kebaikan anggota tubuh yang lainnya adalah jantung. Sehingga ada gerakan senam jantung, gerakan jantung sehat. Menawi jantung niku sehat, harapan anggota tubuh yang lainnya sehat, niku besar secara perhitungan kondisi organ tubuh. Sebab kenapa sih? Apa fungsi jantung, para sekalian? Fungsi ini pun jantung memompa darah. Dan darah itu membawa zat-zat makanan yang diantarkan ke sel-sel tubuh. Nah, jantungnya pun saya cerot, ngumpani pun kuat. Sehingga warak. Sel-selnya itu warak dengan makanan karena darahnya itu penuh semuanya. Lancar mengantarkan zat makanan ke sel-sel tubuh. InsyaAllah, organ akan sehat, akan baik. Ning, nawi jantungipun niku wonten kelainan. Mbuh lemah jantung. Sehingga ngumpanipun lesu, loyo, sehingga mboten cerot, lemes, Masya Allah. Sehingga ada sebagian yang tidak nyampe ke organ-organ tubuh. Itu sangat berdampak. Napa malih nek ngantos jantungipun mandeg greg. Sing kedadosat wassalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati dengan amal itu lebih mutlak daripada itu. Hati sangat menentukan kondisi amal seorang. Maka kalau hati ini baik, maka Masya Allah, seluruh amal akan baik. Hati ini baik, seluruh amal akan baik. Sayang, kathah ingkang boten mangertos perawatan dan perbaikan hati. Rata-rata ingkang kathah memperhatikan jasad. Masya Allah, perhatian dengan jasad luar biasa. Dari bagaimana olahraga, bagaimana sehat, bagaimana biar jasadnya itu selalu fit, fresh. 4 sehat, 5 sempurna, makanan, minuman, olahraga. Kadang dijatah khusus perawatan jasad. Konon nyun ngapunten lawang suli malih enten tiyang sing budget anggaran untuk ngerawat awak niku 250 yuta. 250 yuta kok tinggi ngerawat awak sing lajeng bosok. Masya Allah.
Karena dia melihat jasadnya adalah segala-galanya. Kemudian dia tidak melihat yang lebih penting dari itu adalah hati manusia. Lain dengan generasi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia tahu persis di mana sesuatu yang paling penting dalam kehidupan ini, maka mereka pun lain gaya hidupnya. Apa yang dia perhatikan lain, malah yang lebih penting diperhatikan lain. Nyuwun ngapunten. Ingkang sering diresiki niku rai napa dengkul? Nyuwun ngapunten. Sing sering dipoles-poles, diresiki, dipupuri, dipoles macam-macam, rai napa dengkul? Nek enten kukul teng dengkul kalih kukul teng rai kinten-ten terus cepat diobati sing pundi niku? Rai. Sebab napa sih? Sebab napa niku? Sebab nek tiyang deleng niku pertama ten dengkule. Masyaallah dengkule menarik. Mboten sing dideleng niku raine niku. Raine. Sing nek tiyang ngenyek dasar raine kaya kethek. Raine masyaallah. Sehingga dia bagaimana berusaha untuk tampil yang sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Sehingga orang-orang yang mereka sering tampil di depan publik, rata-rata mereka selalu memperhatikan perawatan wajahnya. Orang-orang yang memang pengen dia diperhatikan wajahnya. Sehingga bolak-balik yang salon, bolak-balik ke salon. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala pemberitaan Rasul menyampaikan kepada kita yang paling diperhatikan Allah dari manusia itu adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memperhatikan wajah-wajah kalian, bentuk-bentuk tubuh kalian, bentuk wajah kalian, dan tidak memperhatikan harta-harta kalian. Maksudnya, tidak ada kaitannya antara pemilik keseksian tubuh dan kekayaan harta dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sugih belgedu dan mulia di sisi Allah nggih wonten, terkadang kerere kemudian dia mulia di sisi Allah juga banyak. Terkadang terkenal namanya kawentar sak donya kabeh kenal dan dia mulia di hadapan Allah ada orang yang tidak terkenal di kalangan manusia tapi dia sangat mulia di sisi Allah juga ada. Sebab niku mboten mempengaruhi kemuliaan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang akan mempengaruhi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang berkaitan dengan hati manusia. Sarangnya ketakwaan. Tempatnya ketakwaan kata Nabi at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Allah ingin perhatikan hati manusia, ini tentang ketakwaan yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, para sahabat orang yang paling jeli dalam meneliti hatinya. Mereka bisa metani titik hitamnya. Karena saking sedikitnya titik hitam yang nempel di hatinya. Ada seorang ulama, dia pedagang minyak wangi. Zaman rumiyin dereng kados sakniki saged nyimpen minyak wangi rapat-rapat aman-aman. Biasanipun dilebetne kados mungkin nek sakniki kados klenting terus diikat. Satu saat taline dipun grogoti tikus pedhot terus ngguling. Daganganipun tek ludes. Bangkrut. Dia lalu merenung. Apa ya? Dia urut.
kira-kira 10-an tahun, puluhan tahun yang lalu dia pernah bilang tentang seorang, hai si bangkrut. Masya Allah, dia telisik, dia petani, sampai ketemu apa sih kesalahan saya. Niku sebab saking sidike barang elek ingkang dipun lampahi. Nek kita niku saking akeh bingung. Masya Allah. Kadang-kadang saking bundeke niku kena loro, apa dosaku? Masya Allah, apa dosaku? Koyok niku suci, putih resik, terus ngantos bingung, koyok ora ndek dosa, Masya Allah. Terus sekalian, hati kita adalah pusat yang akan menggerakkan semua kehidupan kita. Maka hendaknya setiap kita betul-betul sangat memperhatikan hati kita. Dan memperhatikan polesan-polesan hati kita tidak ada cara lain kecuali dengan cara agama. Mboten saged ngagem sanes-sanesi, mboten saged. Untuk mengkinclongkan hati, untuk betul-betul menjadi hati itu muncreng, hati itu bersinar, hati itu kelihatan hidup, hati kelihatan Masya Allah. Niku mboten wonten sanes alatipun kejawi agami. Sebab ingkang ngertos ilmunipun masalah hati niku namung Allah Subhanahu wa taala, lajeng dokter spesialisipun satu-satunya dari kalangan manusia menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin memperbaiki hati kita tanpa kita merujuk kepada agama yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, niku muspro mboten badhe kepanggih. Mula nek wonten tiyang mengadakan gerakan tazkiyatun nafs, kok mboten ngagem ajaran agami Al-Qur'an lan ajaran pun Kanjeng Nabi, niku mbok nganti kecerit-cerit niku mengke mboten badhe saged mujudaken tazkiyatun nafs. Nek umpamanipun rumangsa sampun tertazkiyah niku tazkiyah ingkang palsu. Tazkiyah palsu. Contoh, rumaos Masya Allah pun resik, tingkatannya pun resik. Sehingga manahipun kelihatan kinclong. Pripun ajeng dipun wastani kinclong? Wong tiyangipun niku musyrik. Wong musyrik kok kinclong? Musyrik niku, syirik niku sumber kotoran barang najis. Sehingga mbok kados pripun kemawon tiyang musyrik, Allah ngendikaken innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Sehingga selama dia belum meninggalkan syiriknya mbok kados pundi tiyang kala wau, dia adalah syiriknya itu sumber najis. Ibaratipun keran comberan niku medal teras, bolak-balik ditau, bolak-balik dipel, bolak-balik digosok-gosok, disopa sapu. Niki nek dereng dibumpet niku mboten saged bakal resik salajan dipun sapu sepinten ping 100 mboten saged. Sehingga sumber pertama tazkiyatun nafs nggih terwujudnya tauhid. Nembe ingkang sanes-sanesipun. Bapak sekalian, di antara kenapa kita harus memperhatikan hati kita? Sebab hati kita satu-satunya modal pokok nanti kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang asring sampun kita aturaken wangsul wangsul. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Wahai hamba Allah, wahai manusia, ingatlah akan datang hari yang harta Anda yang sekarang Anda kejar-kejar, yang Anda cari terkadang tanpa tahu halal haram, yang kekuasaan Anda perebutkan dengan segala cara, bahkan dia tidak mau lagi siapa yang harus dia singkirkan. Ketahuilah akan datang hari yang harta Anda
kekuasaan Anda, anak-anak yang Anda banggakan la yanfa. Pemilik harta dan pemilik kekuasaan dia tinggal meratap, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Aduh, hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Aduh, kekuasaanku yang luas telah hancur binasa. Harta dan anak yang manusia, Masya Allah, sekarang dia akul-akulkan. Yang paling dihormati, yang paling berharta, yang paling merasa berwibawa, yang paling banyak anaknya. Ketahuilah, wahai hamba Allah, akan datang hari yang apa yang Anda banggakan tidak akan berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ngendikaken, boten dipun sebat qalbun niku salim dan sempurna menjadi qalbun salim kecuali dengan mewujudkan 5 perkara. Yang pertama, salamah, hati yang selamat dari syirik, yang biasanya kalau syirik terwujud maka akan merusak tauhid. Yang kedua, salamah, selamat dari bid'ah, yang kalau bid'ah itu terjadi maka akan menyingkirkan, merusak, menentang sunnah. Hati yang selamat dari ghaflah, kelalaian, yang kalau orang dia dibuai dengan kelalaian maka dia akan menghilangkan sifat zikir sehingga dia lupa Allah, lupa akhirat, lupa ibadah, lupa siapa dirinya, bahkan lupa kalau dia adalah manusia, sehingga tampilannya tampilan binatang. Yang keempat, dia selamat dari syahwat, yang kalau syahwat menguasai hati manusia maka dia akan menyelisihi perintah, akan menentang perintah, sehingga akan dia selisih, akan dia bertentang perintah. Dan selamat dari hawa, yang biasanya kalau hawa syubhat itu menguasai manusia akan mendustakan khobar. Gerakan tazkiyatun nufus niku, gerakan memperhatikan hati itu, gerakan untuk membersihkan hati dari syirik sehingga terwujud tauhid, memperhatikan hati dari terjangkiti penyakit bid'ah sehingga punya rasa takzim dengan sunnah, pengagungan dengan sunnah, hati yang dia punya gerakan untuk selalu mengadakan zikir dalam dirinya sehingga menyingkirkan sifat lupa, gerakan untuk dia selalu bisa tunduk, menundukkan syahwat sehingga betul-betul tunduk dan patuh dengan perintah Allah, dan hati yang betul-betul membersihkan dari syubhat hawa sehingga dia akan membenarkan tasdik terhadap khobar. Pun jam 8:15 insyaallah kita badhe mirengaken pelajaran penutup ingkang masyaallah kita tunggu-tunggu. Ustaz Z badhe njelasaken kunci sukses ikhlas, kunci sukses dunia akhirat. Mugi-mugi kempalipun kita teng dalu menika termasuk dalam rangka kumpul bersama orang-orang saleh sehingga kita kecipratan salehipun tiang-tiang saleh ingkang kita kempali. Masyaallah, monggo kita sareng-sareng midhangetaken lan ampun kesupen tugas kita talib niku sepindah mirengaken. Nomor kali ngatosaken dengan merenungkan sampai memahami. Nomor 3 tertuntut untuk dia menghafalkan, tertuntut untuk mendakwahkan. Niki nek ngaten niki Rasulullah ngendikaken dipun dongaaken naddarallahu ra'a sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Mudah-mudahan Allah membuat wajah seorang hamba berseri-seri karena dia mendengarkan perkataan Rasulullah, ajaran Rasulullah, dia mencerna penuh dengan memahami, dia berusaha untuk menghafalkan, lalu berniat dan berusaha untuk menyampaikan. Niki kedah
Dados upaya kita saben-saben kita thalabul ilmi sehingga ampun kesupen nyatet sebab al ilmu sayd, ilmu itu barang buruan dan ikatannya adalah bil kitabah dengan mencatat. Makaten mugi manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.